Jokowi ini dalam konteks tuduhan orang besar itu licik sekaligus pengecut. Dia ingin playing victim sebagai korban politik seolah-olah yang sedang dikeroyok oleh orang-orang besar, yang orang besar itu dinarasikan sebagai SBY dan Megawati. Dengan target akhir apa? Semakin gaduh, semakin tidak memungkinkan masuk ruang peradilan, maka ada intervensi kekuasaan untuk menghentikan kasus ini. Target dia itu, gitu. Dia nggak berani masuk ke pengadilan. Kalau dia itu memang punya keberanian, sebut saja itu SBY. Dan saya memiliki bukti ini. Ada informasi yang ke saya juga melalui orang besar yang menawarkan sebelah. Intinya kalau ini selesai sudahlah. Ada nominal yang disebutkan? 100 miliaran. Kubu Jokowi kalau mau mengakhiri itu gampang. Dia cabut selesai. Tapi dia akan malu. Iya. Iya kan, malu sekali. Dan kalau dalam konteks politik peristiwa seperti itu sama saja mendowngrade dirinya sedowngrade-nya. Ya. Fokus ya Pak Jokowi, nanti kalau sidang, kalau kami tanya, wahai saudara saksi, apakah bibir yang ada di foto ini bibir saudara saksi? Wahai saudara saksi, apakah telinga yang ada di foto ini telinga saksi? Wahai saudara saksi, apakah kumis tipis yang ciamik ini benar-benar milik saksi? Itu siapkan jawaban itu, nggak usah kemana-mana ngatain orang besar dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, ibarat melemparkan granat, meledak lalu serpihannya bisa melukai siapapun yang berada di dekatnya. Demikian pula ketika Joko Widodo melemparkan pernyataan ke publik. Ia mengatakan ada orang besar berada di balik isu-isu dan narasi tentang ijazah yang dia miliki. Dia menyatakan itu tanpa nama, tanpa hin-hin apapun, dilepas begitu saja ke publik dan dibiarkan menjadi semacam wabah kecurigaan. Respon kemudian datang baru-baru ini. Mantan Presiden SBY mengatakan mensomasi atau akan mensomasi mereka yang berkaitan dengan tudingan ini. Mereka yang menuding, meskipun tidak langsung pada dirinya, tetapi besar kemungkinan itu ditujukan kepada dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Dan tidak hanya SBY. Dari Partai Merah, PDIP pun sudah berkembang narasi awal. Mereka akan melakukan hal serupa. Siapakah orang besar yang dimaksud? Mengapa Jokowi memainkan pernyataan ini? Untuk itulah, Madilog kali ini mencoba mengungkapnya melalui Mas Ahmad Hozinuddin. Terima kasih Mas Ahmad sudah hadir kembali. Terima kasih diundang kembali di Madilog. Mas, dua mantan presiden itu sudah mulai ancang-ancang. Dan bahkan kalau Demokrat sudah melakukannya. Hari ini adalah hari, kalau saya tidak salah, hari terakhir ultimatum mereka 3 kali 24 jam itu untuk meminta maafnya. Apa yang Anda lihat, Mas, dari fakta ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Melalui forum ini ya, saya ingin menegaskan bahwa Saudara Joko Widodo itu punya karakter licik sekaligus pengecut. Dan ini pula yang saya tegaskan ketika muncul narasi memaafkan kepada 12 orang terlapor dan tidak untuk 3 orang terlapor yang itu disampaikan oleh para JP saat berkunjung ke Solo beberapa waktu yang lalu. Argumentasinya sebenarnya narasi itu digulirkan hanya untuk tujuan memecah belah 8 orang dengan 5 orang sebelumnya atau 12 orang dengan 3 orang terlapor, karena kan sebelumnya ada 3 klaster, terakhir tinggal klaster 2, klaster pertama 5 orang tersangka, klaster kedua 3 orang tersangka. Dan harapannya sih agar orang-orang yang dimaafkan ini buru-buru datang ke Solo minta maaf, dan akhirnya pecah gitu. Tapi pada saat yang bersamaan pengecut, karena tidak pernah berani menyebut siapa 3 nama itu? Kan tidak pernah. Tafsiran saja yang kemudian itu dirujuk kepada Roy Suryo, Risma, dan Tifa. Dalam kasus tuduhan orang besar ini kan sebenarnya bukan tuduhan baru. Ini juga saya
sebut Jokowi ini dalam konteks tuduhan orang besar itu licik sekaligus pengecut. Liciknya memang kalau kita runut itu peristiwa tuduhan orang besar itu bukan baru kemarin, misalkan ditegaskan oleh Saudara Joko Widodo pada 9 Desember 2024 saat wawancara dengan Kompas TV. Kalau saya tidak salah. Ya. Nah, saat itu juga wartawan Kompas sudah menanyakan siapa sih yang dimaksud. Dia hanya menjawab, ya semua orang sudah tahu, tidak perlu sebut nama begitu. Kami sendiri punya riwayat tersendiri terkait tuduhan orang besar ini. Jadi pada Juli 2025 atau setahun yang lalu, walaupun baru sekitar ya kalau hari ini Januari kan ya 4 atau 5 bulan yang lalu, Jokowi sudah menggulirkan tuduhan orang besar itu. Dan karena kami ingin para pihak kubu Roy Suryo dan Jokowi itu berfokus kepada masalah kasus ijazah palsu, saat itu saya masih ingat betul kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis mengirimkan somasi kepada Saudara Joko Widodo 31 Juli 2025 yang lalu. Somasi itu saya masih ingat betul bersamaan dengan surat yang kami kirim ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan komplain kami atas tidak kunjung dieksekusinya Sylvester Matutina. Ya, betul. Saat itu kan ada banyak aspek yang kami somir ya, dan paling utama adalah soal tuduhan orang besar. Saat itu kami hanya meminta 2 hal. Buktikan siapa orang, paling tidak sebut namanya. Atau yang kedua, segera minta maaf. Karena kan berulang kali Saudara Joko Widodo dalam kasus ijazah palsu membangun narasi bahwa siapapun yang menuduh harus membuktikan. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Sekarang dibalik ya. Nah, dalam konteks orang besar ini kan yang mendalilkan atau menuduh ada orang besar di balik Roy Suryo dan kawan-kawan kan Saudara Joko Widodo. Ya. Maka sesuai dengan kaidah yang sudah disampaikan oleh kubu Jokowi, maka yang berkewajiban membuktikannya adalah Joko Widodo. Atau kalau tidak, dia memang tidak mau membuktikan dan memang tidak punya bukti misalnya, ya sudah segera akhiri, minta maaf, selesai. Kenapa? Karena membuat narasi orang besar itu merugikan bagi klien kami, seolah-olah perjuangan untuk mengungkap kasus ijazah palsu itu hanyalah perjuangan yang menjalankan agenda politik dari orang besar sehingga seolah-olah Roy Suryo dan kawan-kawannya hanya pion politik saja, dimainkan saja begitu. Papet ya, boneka. Iya, boneka saja. Padahal kan kenyataannya tidak demikian. Pertama, tidak ada kaitan dengan orang besar karena murni ingin mengungkap apakah benar negara sebesar kita ini pernah punya presiden 2 periode dengan ijazah yang bermasalah. Yang kedua, memang tidak ada backingan. Backingannya siapa? Ya rakyat yang selama ini membersamai. Makanya kemarin ketika Roy Suryo dan kawan-kawan diputuskan oleh penyidik Polda Metro Jaya setelah selesai pemeriksaan sebagai tersangka tidak kunjung atau tidak dilakukan penahanan, kami tegaskan ini adalah peran dari dukungan seluruh rakyat. Nah, ada itu dukungan orang-orang yang mengklaim karena dia ini tidak ditahan. Enggak gitu. Nah, balik lagi ke soal orang besar gitu. Saya membaca 2 hal juga, adanya kelicikan sekaligus kepengecutan Saudara Joko Widodo. Jadi kelicikan itu sebenarnya dia ingin mengekstensifikasi masalah ke hal-hal yang tidak lagi berkaitan dengan ijazah. Diperlebar. Seolah-olah apa yang dia alami ini adalah serangan politik dari pihak-pihak lain yang menggunakan narasi ijazah palsu yang dikerjakan oleh Saudara Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Seolah-olah dia kemudian tadi playing victim bahwa dia dalam isu kasus ijazah palsu itu korban politik, bukan masalah hukum yang hendak ditegakkan hitam dan putih begitu. Dan langsung dia mengedarkan tuduhan agar ekstensifikasi masalah itu membuat gaduh dengan target akhir apa? Semakin gaduh, semakin tidak memungkinkan masuk ruang peradilan, maka ada intervensi kekuasaan untuk menghentikan kasus ini. Target dia itu begitu. Dia nggak berani masuk ke pengadilan. Maka dia ekstensifikasi, melibatkan banyak orang, bikin gaduh, lempar tuduhan ke sana kemari, dan tapi sekali lagi, selain licik, memang pengecut, lagi-lagi pengecut apa? Tidak berani sebut nama. Memang pada sebuah kesempatan, Saudara Joko Widodo mengklarifikasi bahwa itu bukan SBY. Karena sebelumnya kan kubu Jokowi, baik kubu Jokowi yang langsung atau relawannya, misalkan Adi Darmawan, kemudian sebelumnya juga Sylvester Matutina. Partai Biru kan dulu. Iya, kalau ada Darmawan membuat Partai Biru, Sylvester Matutina udah pasti menjurus kepada SBY kan, dengan
motif dengan kausalitas dan motif. Kausalitasnya, Roy dulu pernah menjadi kader Demokrat, Roy dulu pernah menjadi menporanya SBY. Ya, kepentingan motif politiknya, AHY hari ini menjadi menjadi menterinya Prabowo dan Gibran menjadi wapres. Menurut tuduhan mereka, target utamanya bukan saja Jokowi tetapi agar wapres bisa dimakzulkan sehingga posisi itu digantikan oleh AHY. Itu kepentingan politiknya. Ngarangnya begitu. Gitu. Tapi kalaupun itu benar, katakanlah nggak apa-apa. Kalau dia itu memang punya keberanian, sebut saja itu SBY dan saya memiliki bukti ini. Sampaikan kepada publik sehingga publik menjadi jelas bisa membersamai siapa. Kalaupun itu benar, boleh jadi justru publik akan membersamai SBY misalnya begitu. Kapan Jokowi menyatakan dengan eksplisit bahwa pernyataannya itu bukan untuk SBY? Tanggalnya lupa, tapi setelah Juli. Oke. Tapi sebelum Desember. Iya. Karena seingat saya setelah kami somir di Juli 31 Juli itu relatif dua hal yang terjadi pada Jokowi saat itu. Pertama, dia tidak sering muncul ke media lagi. Biasanya kan bentar-bentar. Tiarap lah ya. Iya. Yang kedua juga tidak pernah mengunggah narasi tentang orang besar. Baru kemudian setelah, nah memang ada kaitannya. Di tanggal 4 Desember 2024 kan ada diskusi Indonesia Lawyers Club. Bang Karnilias. Saat itu kan ini mediasi atau lanjut perang temanya terkait ijazah Jokowi. Ya memang saat itu narasumber yang lainnya sudah membangun narasi. Ini soalnya bukan hanya Roy sama Jokowi, tapi ada SBY, ada Megawati. Yang penting ini perlu didudukkan biar ini tentram begitu. Jadi mulai lagi narasi mengekstensifikasi masalah seolah-olah ini tidak hanya soal ijazah itu diperluas. Dan akhirnya memang setelah 4 Desember ya di tanggal 9 Desembernya Kompas TV berhasil mewawancari Jokowi dan disitulah eksplisit lagi ya tuduhan orang besar itu dimuntahkan lagi oleh saudara Joko Widodo. Dan kemudian, nah memang follow up-nya itu adalah adanya sejumlah akun-akun yang memang selama ini terafiliasi dengan kubu Jokowi, selalu membela Jokowi. Agri Fanani ya, Konbudius Piliang, termasuk yang di Unpacket Zulfan Lindan. Ini kan akun-akun yang kemudian kemarin disomir ya, baik yang TikTok maupun yang YouTube itu kan disomir untuk memberikan klarifikasi dan meminta maaf dalam waktu 3x24 jam. Hari ini sebenarnya hari terakhirnya nih. Nah, kita belum tahu tindakan lebih lanjut dari Partai Demokrat. Karena saat itu resmi dari Partai Demokrat. Jadi dari Badan Hukum dan Pengamanan Partai ya. Dan bukan saja atas namaan si pribadi SBY, tetapi sebagai Ketua Umum Dewan Pertimbangan kalau nggak salah dari Partai Demokrat. Nah, tak lama setelah itu PDIP juga mengambil ya rencana untuk mempersoalkan ya akun-akun yang menyerang Megawati. Memang Romli ya sebelumnya lewat ini Deddy Sitorus yang pertama statement, terus di follow up juga oleh Guntur Romli bahwa dia mengapresiasi apa yang sudah ditempuh oleh Partai Demokrat dan partainya yakni PDIP mempertimbangkan juga akan menempuh hal serupa begitu. Tapi kalau PDIP sampai hari ini saya belum tahu kelanjutan seperti apa. Yang jelas Partai Demokrat sudah menempuh itu begitu. Saya sendiri melihat memang Joko Widodo itu sejak awal dalam kasus ini sengaja ya memperluas arena pertarungan, tidak fokus kepada ijazahnya. Terlihat sejak awal membuat laporan. Kan laporannya kan fitnah, pencemaran. Itu kan sangat spesifik kepada pribadi saudara Joko Widodo. Lalu kenapa ada Licumanan, Andi Kurniawan, ada Pradi Bersatu ikut nimbrung? Itu kan banyak laporan-laporan yang kemudian dikonsolidasi. Kenapa tidak fokus ke 310 dan 311 KUHP? Muncul 32 Undang-Undang ITE, muncul 35 Undang-Undang ITE, bahkan dari pelapor lainnya muncul pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Jadi kalau di narasi hukum dan politik beda. Kalau narasi hukum itu ekstensifikasi itu tujuannya adalah mengkriminalisasi Roy Suryo dengan satu pasal-pasal yang tidak ada kaitannya dengan ijazah palsu itu, misalkan penghasutan, editing, manipulasi, yang ancamannya itu kan di atas 5 tahun. Ada yang ancamannya 6 tahun, ada yang ancamannya 8 tahun, ada yang ancamannya 12 tahun. Ya kan? Kemudian kalau yang politik ini narasinya, dia ingin playing victim sebagai korban politik seolah-olah yang sedang dikeroyok oleh orang-orang besar, yang orang besar itu dinarasikan sebagai SBY dan Megawati. Jadi saya sebutkan tadi licik tapi sekaligus pengecut. Kenapa? Kalau dia berani, gentleman, atau meminjam ungkapannya Andi Azwan ya, kalau dia negarawan, setidaknya negarawan itu punya satu karakter apa? Kesatria, sebut nama. Walaupun ketika
Andi Awazwan itu dari Joman ya, Jokowi Maniwa menyatakan Jokowi itu negarawan. Pastilah kalau menurut dia ya Jokowi akan memaafkan semuanya, tidak hanya 12 orang itu, Tapi termasuk 3 3 juga. orang, termasuk 3 orang. Tapi kan nggak pernah muncul dari Jokowi sendiri. Jokowi sendiri begitu. Justru saya melihat ketidaknegarawan Jokowi itu yang tidak pernah mau mengambil inisiatif menghentikan masalah ini sejak dirinya menjadi presiden pada kasus Bambang Tri. Kan saat itu Gus Nur itu kan dua udah jadi korban. Kalau negarawan nggak mau lah rakyatnya itu masuk penjara hanya gara-gara identitas dia, dokumen dia. Justru kan sebelumnya Bambang Tri sebelum kasus ijazah sudah kena juga 3 tahun penjara di kasus apa? Asal-usul Jokowi yang disebut PKI itu kan saat itu. Yang bukunya kemudian disita yang oleh Tito Karnavian saat itu jadi Kapolri ditegaskan sebagai tidak ilmiah, yang dikritik oleh Rocky Gerung. Yang menentukan, yang punya wewenang menentukan ilmiah atau tidak sebuah karya itu ya forum akademik, bukan polisi. Sama persis kemarin Polda Metro Jaya ya. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan buku Jokowi White Paper itu tidak ilmiah. Di mana kewenangan Polda untuk membuat statement sebuah karya tulis itu tidak ilmiah? Katakanlah begitu, kalau kita tidak katakan itu karena karya ilmiah, tidak ilmiah ya, karya tulis saja lah, itu tidak ilmiah, kan offset itu sebenarnya. Jadi kalau saya lihat memang tidak ada sisi kenegarawan dari saudara Joko Widodo sehingga kita bisa sedikit saja mempercayai apa yang dia katakan gitu. Ini Juni atau Juli Joko Widodo melansir tudingan itu. Kemudian ketika ada somasi dari teman-teman, dia tiarap. Desember dia melansir kembali. Apakah itu menunjukkan bahwa dia sudah kehabisan ide? Kalau yang saya baca ya, kekhawatiran saudara Joko Widodo itu adalah kalau kasus ijazah palsu ini masuk ke pengadilan. Maka harus ada upaya politik membangun narasi agar kasus ini jangan sampai masuk ke pengadilan. Sebenarnya kan ide-ide ini sudah banyak muncul, walaupun bukan dari kami ya. Misalnya dari mantan Hakim Agung, saya lupa namanya, Prof. Gayus Lumbun. Beliau menyatakan ini walaupun di sidang nggak akan selesai. Karena semua punya versi, bahkan sudah ada putusan pun nggak akan selesai. Karena masing-masing punya keyakinan. Negara harus turun tangan. Deponering. Bukan deponering. Abolisi. Kalau beliau yang diusulkan adalah abolisi begitu. Ada belakangan juga tokoh-tokoh yang mengatakan yang diabolisi adalah ketiga orang ini. Perkaranya. Jadi ketika perkara itu diabolisi berarti semua dianggap selesai, nggak ada. Dihapuskan, diabolisi. Nah, kemudian ada juga yang berusaha membangun wacana. Ini kan ada KUHP yang baru, akan prosesnya kan akan sulit. KUHP yang baru juga ada masa transisi sehingga pasal-pasal yang dilaporkan itu kan tidak bisa langsung digunakan. Karena ada ketentuan transisi, jika ada norma yang baru itu lebih menguntungkan bagi tersangka, maka pasal-pasal dari norma yang baru itu yang digunakan. Nah, ini kan berpengaruh terhadap proses penguatan unsur-unsur dan proses penyidikan sebelumnya. Karena penyidikan itu kan dibuat untuk menguatkan unsur-unsur pidana sesuai dengan pasal KUHP yang lama. Dalam hal ini 310 KUHP, 311 KUHP, dan 160 KUHP. Ketika pasal-pasal ini secara formil sudah dihapus, secara material diadopsi dalam pasal-pasal yang memang ada pasal-pasal yang saya lupa pasalnya. Tapi kan tetap beda unsur-unsurnya, redaksinya beda. Sehingga ini proses yang penyidikan ini tidak bisa langsung dipakai, harus dilengkapi. Maka mereka juga membangun narasi kalau bisa dihentikan juga. Karena apa? Ini akan bermasalah di persidangan. Dan yang paling penting adalah akan memantik pro kontra yang meluas kalau lewat persidangan. Nah, dugaan saya memang diantaranya adalah dengan memperluas pertarungan sehingga dampaknya lebih kompleks, lebih besar, sehingga akan ada intervensi kekuasaan sehingga kasus tidak perlu masuk. Apa sih yang membuat Jokowi takut? Kalau saya ijazahnya itu sendiri bermasalah. Kan begini ya, kami itu sebelum ijazah itu dihadirkan, kami masih punya asumsi jangan-jangan ijazah ini berbeda dengan yang sudah diteliti. Terutama masalah foto berkacamata, berkumis yang sudah dianalisis juga itu mustahil atau bukan foto Jokowi. Dan banyak masyarakat juga nggak percaya. Terakhir kan masyarakat di sosmed itu menemukan dokumen yang sudah beredar juga banyak. Jadi dokumen pendaftaran orang yang atas nama Joko Widodo di mapalanya lah. Kan itu wajahnya beda sekali dengan pencinta wajah alam lah ya. Pencinta alamnya.
Itu kan beda sekali dengan ijazah. Harusnya kan kalaupun berbeda tidak jauh karena itu sudah jadi mahasiswa katakanlah Iya. begitu. Berbeda. Tapi kalau ijazah itu dengan foto SMA-nya mirip. Makanya Ghaufur Sangaji menyatakan kalau yang SMA-nya memang kita bisa katakan walaupun sekilas ya mirip fotonya, tetapi kalau S1-nya ini yang bermasalah gitu. Apalagi kalau kita bicara tentang emboss, tentang apa namanya? Watermark itu kan memang harus disentuh ada apa timbulnya dan watermark itu harus terawang gitu kelihatan dia kan saat itu enggak kita hanya bisa melihat baru saya menyadari jangan-jangan nih bagian dari strategi untuk menjatuhkan mental Rosuryo dan kawan-kawan seolah udah asli setelah itu kubu Jokowi membangun narasi perdamaian kan setelah itu udah lama adalah satu anggota dari sebuah tim hukum yang menyatakan saya melihat udah asli dari mana orang semua kita sama-sama hanya bisa melihat nggak bisa meneliti lalu legal standing seorang yang menyatakan asli hanya dengan melihat itu apa dasarnya apa nah makanya saya punya analisa ini bagian dari skenario agar apa agar mental jatuh seolah-olah ada kubu yang sudah mengaku ya sudahlah damai saja lalu dibangun narasi melalui Willem dari Barajipi ya Pak Jokowi akan memaafkan ya karena negarawan ya tapi dari 12 itu ya, hanya 3 inilah setelah didekatkan ya setelah didekatkan itu baru nggak saya maksudnya setelah didekatkan ijazah di Polda baru saya lihat saya pikir Polda itu ya punya yang lain punya keinsafan untuk menunjukkan karena memang ini penting tapi setelah kita melihat rangkaian statement Jokowi, ini ada kaitan. Jadi saya bisa meyakini Polda tidak menunjukkan kecuali atas izin dari saudara Jokowi. Sehingga proses menunjukkan barang bukti di Polda itu bagian dari skenario Jokowi. Tujuannya menjatuhkan mental, membangun narasi seolah-olah ditunjukkan sudah asli, sehingga ada ya satu peluang yang bisa ditemui ini berdamai, minta maaf sehingga selesai. Tapi apa yang terjadi? Roy Suryo tetap kekeh. Bahkan ya Rustam Effendi begitu melihat makin yakin dia. Pak polisi, ini mah palsu Pak polisi. Itu wajah bukan wajah Jokowi, itu mulut bukan mulut Jokowi, itu bibir bukan bibir Jokowi. Maksudnya yang difoto itu loh. Jadi kan kalau sebelumnya hanya melihat di fotokopi beda, kali aja yang asli itu bukan itu, ada foto yang lain. Begitu yang diklaim yang diklaim asli itu seperti itu, makin meyakini itu bermasalah. Itu Rustam Effendi. Sehingga skenario mereka untuk menjatuhkan mental Roy CS gagal dan untuk membangun mediasi permaafan dengan damai itu gagal. Makanya kan kami berulang kali apa relevansinya ngomong tentang permaafan dan memberikan maaf? Pertama, nggak pernah ada mediasi. Kedua, nggak pernah ada yang meminta maaf. Ketiga, siapa yang salah kalau harus minta maaf? Bahkan keempat, Rasulullah menegaskan harusnya yang minta maaf itu saudara Joko Widodo, bukan Rasulullah dan kawan-kawan. Maaf kepada seluruh rakyat. Setidaknya gara-gara ijazahnya hari ini semua rakyat gaduh. Setidaknya itu, apalagi kalau nanti oleh pengadilan dibuktikan ijazah itu palsu, maka dia telah membohongi 280 juta penduduk Indonesia. Ada tadi ya dari penjelasan Bang Fauzin, ada semacam skenario membuat kondisi yang diarahkan agar RRT dan kawan-kawan ini kemudian meminta maaf. Tapi adakah yang lebih dari itu? Misalnya tawaran langsung, percobaan untuk memediasi langsung dan lain sebagainya. Kalau langsung kan kepada kami nggak berani kan, karena akan terungkap. Gitu. Tetapi kalau narasi itu dibangun, meminjam misalkan kemarin ada komisi reformasi kepolisian, yang tiba-tiba, yang dituntut rakyat apa kok tiba-tiba ngomongin ijazah. Nah itu kan kami bisa menyimpulkan memang berat bagi Joko Widodo, maka dia harus meminjam dalam tanda petik otoritas kekuasaan agar mendamaikan. Tetapi Roy Suryo dan kawan-kawan ini tegas kalau dalam konteks kasus ini diminta maaf, ya nggak bisa, siapa yang salah. Tapi kalau Jokowi yang minta maaf, ya bisa dipertimbangkan. Itu pun bagi mereka. Adapun kepada rakyat ya, mereka nggak punya kewenangan bisa memaafkan. Saya maafkan ya, berarti rakyat ikut memaafkan. Nggak bisa. Karena kan masalah ijazah itu bukan kaitannya dengan Roy Suryo, tapi dengan negara, dengan rakyat yang akhirnya tunduk pada kebijakan Jokowi sebagai presiden. Kan salah satu sebab Joko Widodo bisa jadi presiden kan punya ijazah. Kalau nggak ada ijazah kan nggak bisa menjadi calon presiden sehingga tidak punya legitimasi untuk membuat kebijakan bagi seluruh rakyat. Sekarang kita geser pada ini ya. Kalau misalnya memang Pak Jokowi selain ada tadi fakta bahwa beliau pernah mengatakan secara eksplisit SBY. Sementara di Desember belum ada kata SBY, belum ada kata Mega atau nama apapun yang diucapkan. Apakah ketika Demokrat
mewakili lah katakan SBY, itu sebuah kesalahan tersendiri menyikapi persoalan ini. Jadi bukan Jokowi mengatakan seperti SBY, justru Jokowi sempat menampik eksplisit itu bukan SBY. Oke. Begitu. Setelah sebelumnya kubu Jokowi mengarahkan tuduhan orang besar itu semuanya kepada SBY. Lewat orang-orangnya. Orang-orangnya termasuk Sylvester Matutina yang sampai hari ini jadi buron nggak jelas nih sampai 2026. Berarti sudah berapa? 7 tahun ya jadi buron. Yang nggak jelas mungkin bukan Sylvester ya. Ya kejaksaan agung gitu. Ya, Gitu. Nah, hanya memang setelah itu terus muncul narasi-narasi dari akun-akun yang dimiliki oleh orang-orang yang selama ini memang terafiliasi, setidaknya secara kepentingan terafiliasi dengan Jokowi dalam kasus jasa palsu. Jadi mereka ini selalu membangun narasi, menyerang kubu Roy Suryo dan membela Jokowi. Nah, sekarang serangan itu diperluas oleh mereka, tidak hanya menyerang Roy Suryonya, tapi menyerang SBY, bahkan Megawati begitu. Nah, serangan kepada SBY itu dikaitkan dengan latar Roy Suryo pernah menjadi kader Partai Demokrat, walaupun tadi saya tegaskan dia bukan anggota Partai Demokrat lagi. Ya. Kedua, pernah menjadi Menpora di era SBY. Motifnya Gibran, soal AHY lah ya. Ya, AHY begitu. Nah, itu dimainkan orang-orang yang saya sebutkan tadi ya, dan ini juga yang tersomir ya oleh Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat gitu. Ada Agiri Fanani, ada Budi Yuspiliang, ada termasuk akunnya Julvan Lin dan Unpacket ya. Ini 3 ini setahu saya. Saat itu sih memang kalau saya baca di media targetnya hanya 2. Pokoknya 1 klarifikasi, yang kedua minta maaf, udah selesai. Cuman ini hari terakhir belum ada klarifikasi setahu saya, apalagi permintaan maaf. Ya. Bahkan dari orang-orang tersomir ini ya. Iya. Bahkan di akunnya Budi Yuspiliang saya sempat lihat di TikTok itu dia mengupload berita tentang dibatalkannya ujaran kasus kabar bohong dan fitnah di MK. Artinya kalau dia dianggap bohong, dulu pernah dikenakan pasal 15 dan 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, ya itu nggak relevan. Kenapa? Karena pasal itu sudah dibatalkan oleh MK berdasarkan permohonan dari Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Karena pasal ini yang sebelumnya dipakai Luhut Binsar Panjaitan untuk mempersoalkan Haris Azhar. Itu kan berarti dia tidak mengklarifikasi, tapi dia sedang melawan dalam tanda petik. Menyatakan begini, lu mau persoalin apa sama gua? Kabar bohong. Pasalnya udah nggak berlaku. Kira-kira kan kalau kita bicara eksplisit begitu. Gitu. Betul. Nah, saya justru sedang menerka-nerka kira-kira apa yang diambil langkah hukum oleh Partai Demokrat. Karena kalau mereka kemudian akan menindaklanjuti dengan laporan polisi, berarti SBY yang harus turun seperti Jokowi kemarin. Karena kan nggak bisa diwakili pribadi kalau dia merasa tersinggung. Karena kan fitnah. Kalau kabar bohong memang nggak bisa. Kenapa? Pasal itu sudah dibatalkan oleh MK. Kalau SBY turun gunung dan kemudian buat laporan sendiri, kan ini berarti epicentrum magnitudo pembelahannya makin luas. Dan target Jokowi masuk. Berarti sebetulnya ini si malakama juga yang sedang dihadapi Partai Demokrat dan SBY ya, dalam persoalan ini. Kalau menurut saya apa yang ditempuh oleh SBY tepat. Tepat dalam pengertian anasir-anasir liar itu harus direspon secara terukur. Makanya kan baru somir ya, nggak langsung laporan polisi. Dan tidak langsung oleh SBY kan. Statementnya kan nggak ada loh yang satu dari SBY. Setahu saya yang statement itu Andi Arief. Kemudian Hendrasi, siapa tuh yang juru bicara bagian hukumnya. Sama satu yang BRINS ya, Badan Riset Inovasi dan Strategi Partai Demokrat. Muhammad siapa lupa ya. Jadi SBY sama sekali belum. Artinya masih terukur ya, dia tidak langsung statement karena dianggap cukuplah. Paling tidak pesan bahwa dia tidak nyaman, tidak berkenan itu sampai. Terlepas 3 akun ini sampai hari ini belum membuat klarifikasi apalagi minta maaf. Tapi setidaknya 3 akun ini sampai hari ini tidak lagi memproduksi narasi yang serupa. Artinya kan targetnya kena ya dari sisi yang diharapkan dia tiarap kena. Walaupun secara formal yang diharapkan lebih maksimal itu minta maaf enggak gitu ya. Nah ini saya kira memang menjadi pertimbangan. Sisi yang lain yang penting juga agar publik paham bahwa persoalan ijazah palsu ini bukan persoalan politik, persoalan hukum tentang dugaan dokumen dipalsukan untuk mencalonkan sebagai presiden. Jadi jangan diperluas ada semacam
cara untuk mendowngrade kan Joko Widodo kan merasa dia Iya. di-downgrade reputasinya. Kadang-kadang kami itu di kubu Roy Suryo itu kalau diskusi bingung gitu. Downgrade apa? Oh, dia sudah menyatakan jatuh sejatuh-jatuh, hina sehinda-hinanya, rendah serendah-rendahnya. Memang dia yang membuat ungkapan yang itu justru menjatuhkan dirinya sendiri. Dan sebenarnya kalau kita bicara tentang wibawa, kehormatan, kepercayaan publik dalam kasus ijazah palsu itu bukan dengan melaporkan anak bangsa. Dengan menunjukkan dan siap untuk diperiksa. Itulah baru marwahnya kembali. Makanya saya beberapa kali menyampaikan kepada publik, kubu Jokowi ini seperti seorang gadis yang memintal rambut, setelah dipintal habis itu diurai lagi. Begitu terus. Atau meminjam ungkapan, ada orang yang naik ke puncak bukit atau puncak gunung, dia mengikuti rute pendakian yang sudah jelas di situ dia gagal dan terperosok jatuh. Dia ngulangi lagi melewati jalur itu. Maksud saya begini, cara dia yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, latar belakang atau tujuan untuk melaporkan itu kan untuk menjelaskan publik bahwa ijazahnya tidak palsu, untuk menjelaskan publik ijazahnya asli dan mengembalikan marwah wibawa dan agar masalah ini selesai. Dulu waktu kasus Bambang Tri dan Gus Nur, apakah kemudian ketika ada kritik terhadap ijazah palsu, dua anak bangsa ini dipolisikan, ada keputusan dan keputusan inkrah, sudah dipenjara, bahkan hari ini sudah bebas kembali bersama-sama masyarakat lagi. Apakah masyarakat kemudian keyakinannya timbul, oh ijazah Jokowi itu asli? Apa alasannya? Buktinya Bambang Tri sama Gus Nur masuk penjara karena dia mengatakan palsu. Berarti kan asli. Enggak begitu logikanya. Orang meyakini dokumen itu asli itu bukan karena ada orang yang mengkritik kemudian dipenjara. Kan selalu ini yang disitir oleh Sylvester Matutina. Lihat saja, ya kan? Gus Nur itu masuk penjara. Bambang Tri sudah masuk penjara. Itu menunjukkan bahwa dokumen itu sudah disahkan oleh pengadilan asli. Padahal dalam kasus Gus Nur dan Bambang Tri tidak pernah muncul barang asli yang diklaim punya Joko Widodo. Yang ada hanya fotokopian. Kan waktu itu kami itu miris sekali, prihatin, sedih. Ada marahnya juga tentunya ya, karena itu klien kami dan bukan karena status klien. Ini anak bangsa, bagian dari ketidakadilan. Bagaimana mungkin orang dituduh melakukan kebohongan, ijazah itu palsu, tidak ada pembuktikan ijazah itu asli. Yang menarik di kasus Bambang Tri itu, dulu kan dakwanya berlapis karena dia melakukan mubahalah, menyatakan ijazah itu palsu, bahkan Bambang Tri siap dilaknat 7 turunan kalau ternyata dia katakan atau yang dia tulis di bukunya Jokowi Undercover itu bohong gitu. Kan saat itu mereka menghadirkan ahli agama. Saya lupa ya dari struktur, bukan dari struktural tapi dia latarnya NU, bukan dari MUI. Saya lupa namanya ahli agama. Saat itu ahli agama tersebut membuat kaidah syarak. Kalau dalam konteks hukum ya kaidah hukum lah. Sama lah kalau di dalam konteks kaidah hukum kan siapa yang mendalilkan dia akan membuktikan. Ya. Dalam konteks agama kan juga ada kan al-bayinatu ala pokoknya bukti itu kepada siapa yang mendakwa. Al-bayinatu ala mudai. Bukti itu menjadi beban hukum, kewajiban siapa yang mendakwa, siapa yang menuduh. Ya. Gitu kan. Baru sumpah al-yamnu ya, bagi siapa yang mengingkari. Jadi dalam kasus tuduhan ijazah palsu yang punya kewajiban untuk membuktikan yang menuduh ijazah itu palsu. Bukan orang Bambang Tri. Nah, waktu itu kan saya balik. Betul, kaidahnya itu. Sekarang saya balik kasusnya. Negara hadir melalui jaksa menuduh Bambang Tri dan Gus Nur mengedarkan kebohongan dengan mengatakan ijazah itu palsu. Berarti yang punya kewajiban kan harusnya negara dengan menghadirkan ijazah yang aslinya. Nggak berani jawab, itu diam langsung kicep. Tapi tetap aja ketok palu. Iya betul. Artinya saya menduga kuat bahkan sampai meyakini kalau persidangan model seperti itu direpetisi, hakim nggak akan berani mengulangi kesalahan di Solo dan masyarakat akan ikut semua menyaksikan sidang ini. Dan seluruh ahli yang katanya ada 22 ahli sudah diperiksa, saksi yang katanya 130-an saksi. Itu kalau kita kuliti satu persatu akan berubah konstruksinya dengan apa yang mereka ungkap di dalam berita acara pemeriksaan. Sampai ada loh menarik di kasus di Solo itu. Ada kepala sekolah SDN Tirtoyoso yang konon itu SD-nya Jokowi. Ini kasus Bambang Tri. Yang Bambang Tri. Ya. Dia disumpah saat BAP
agamanya Islam. Mhm. Tapi waktu diperiksa, Mhm. kami cek di KTP, agamanya sudah Kristen. Lalu di dalam redaksi BAP itu dia menyatakan begini, kami sebagai umat muslim tidak terima agama kami, kitab suci kami digunakan sebagai sarana untuk mengedarkan kebohongan. Lah kami tanyakan, lah ibu ini kan Kristen. Kristen lah kenapa? Oh, ya dia bingung ya tapi kan nggak sesuai data. Enggak, pertanyaan kami bukan masalah itu sesuai data atau tidak. Statement ibu yang menyatakan tidak terima. Padahal agama ibu apa? Saya kan agak dengan banyak. Agama panjenengan apa? Dia jawab, apa kitab suci panjenengan apa? Nah itu nggak bisa jawab. Artinya apa? Serusak itu BAP yang dibuat oleh penyidik. Orang yang agamanya non muslim pun dibuat seolah-olah redaksinya dia muslim. Dan kami cek redaksi ini tuh ada template kayak copy paste kepada seluruh saksi-saksi yang lainnya. Kita cross check. Ternyata desain dari penyidik. Sebenarnya kalau desain redaksi dari penyidik masih boleh lah dalam konteks asal sesuai dengan realita. Tapi ini kan realitanya beda. Itu kan ada kebohongan dari saksi. Nah, saya meyakini kalau kasus ijazah palsu Joko itu masuk ke persidangan banyak sekali. Karena begini ya, kalau penyidik membuat BAP, dia kan hanya punya kepentingan bagaimana membuktikan unsur-unsur. Tentu dia tidak akan bertanya sesuatu yang akan melemahkan apalagi menghilangkan unsur. Berbeda dengan kita lawyer, tentu saat di persidangan itulah kita akan masuk pada pertanyaan-pertanyaan yang kita duga jawabannya itu akan menghilangkan unsur atau setidaknya menipiskan unsur. Dan pertanyaan-pertanyaan itu kan nggak mungkin muncul dari jaksa, bunuh diri jaksa kalau gitu. Sampai juga kalau ada lawyer sudah tahu jawabannya akan merugikan kliennya, dia tanya terus, malah dijelaskan, lawyer bodoh ini. Apakah mutlak bahwa kalau misalnya persoalan ini diangkat ke persidangan, ke hukum oleh pihak Demokrat, maka yang harus lapor adalah SBY? Kita lihat ya konstruksi hukumnya. Kalau SBY merasa difitnah, dicemarkan, tentu harus pribadi SBY. Oke, karena begini, dalam kasus Obor Rakyat, yang kemudian merasa dicemarkan, dicederai, kan Jokowi. Yang mendaftar melaporkan bukan Jokowi. Jokowi tidak pernah hadir pada persidangan. Tapi ini terus bergulir dan sampai kemudian vonis. Tahun berapa itu terjadi? Tahun 2016 ini. Ya, Jokowi masih berkuasa. Kan kita. Nah, maksud saya, apakah ada kemungkinan, kan gini ya, Allah bisa karena biasa. Apakah ada kemungkinan hal-hal seperti itu dilakukan? Nggak terjadi dengan dua argumentasi. Pertama, hari ini kekuasaan kan nggak sepenuhnya dikendalikan SBY. Beda dengan Jokowi dulu mengendalikan semua. Kedua, nalar publik kan sekarang terbuka sekali. Jadi memang ada hikmah ya di era sosmed itu. Artinya hari ini kita tidak membutuhkan 525 anggota atau 575 anggota parlemen di Senayan sana. Karena seluruh rakyat sekarang sudah menjadi bukan wakil. Betul. Mengekspresikan sendiri apa yang menjadi suara mereka. Ya, lebih sering mereka juga tidak mewakili rakyat. Enggak juga gitu. Pada isu-isu bencana apa yang kritik juga rakyat langsung. DPR-nya malah diam gitu. Artinya itu mustahil. Cuman saya belum tahu apa yang akan digali oleh Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat tentang dugaan-dugaan pasal yang bisa dikenakan sehubungan dengan tuduhan orang besar itu kepada SBY ya. Tapi kalau tuduhan itu kaitannya dengan pencemaran fitnah itu memang delik aduan mutlak, enggak bisa kemudian. Terlepas waktu lapor bisa saja yang lainnya, SBY kasih kuasa yang laporin. Tetapi pada akhirnya SBY juga harus di BAP sebagai pihak korban. Kan nggak bisa gitu. Nah, kalau tadi ada kasus itu, kalau kasus itu ya berarti itulah rusaknya hukum di negara kita. Memang targetnya hanya menjarain orang. Dan itu banyak terjadi di zaman Jokowi. Coba kasusnya menghina Jokowi langsung ditangkap. Padahal Jokowi nggak pernah bikin laporan. Ada itu dulu di Depok. Seorang ulama. Ya. Ustadz gitu. Mengkritik Ma'ruf Amin secara keras. Tiba-tiba ditangkap. Langsung diproses ya. Tapi nggak jadi sampai ke persidangan. Pernah saya ngobrol dengan penyidik, memang ada laporan dari Ma'ruf Amin, kan itu delik aduan. Nggak bisa itu kalau dia nggak lapor. Nggak ada. Tapi tetap aja ditangkap. Nah, sama juga waktu kasusnya Gus Dur, atau yang meninggal, Ustadz Maher At-Twailibi. Itu kan nggak ada aduan langsung dari Buya Yahya waktu itu. Padahal dia kan dianggap bukan Yahya, mohon maaf saya dulu penasihat presiden itu dari Nahdlatul Ulama. Aduh. Saya lupa juga itu. Pokoknya orangnya kayak mana? Pekalongan, Habib Lutfi. Habib Lutfi. Ini apa namanya? Tarekat ya? Iya, Habib Lutfi kan dulu strukturalnya di NU kan betul. Itu.
seolah-olah kan dia menghina karena pakaian. Dia balik lagi, misalnya ini pakaiannya sama begitu. Itu nggak ada laporan dari Habib Lutfi, toh tetap aja diproses, bahkan mati saat penyidikan. Memang di era Jokowi itu, kalau itu ada proses penegakan nggak bisa jadi presiden acuan, karena anomali semua yang terjadi. Kasarnya apa yang terjadi zaman dulu ya, tangkap duluan deh, barang bukti, benar salah belakangan, yang penting tangkap aja dulu. Nah, kira-kira begitu. Dan itu banyak terjadi. Dan sampai hari ini, makanya saya sangat menyayangkan di era Jokowi itu kenapa legasi hukum di era Jokowi yang buruk ini masih tetap nempel, bahkan dipertahankan. Contoh kan belum lama di Jawa Timur, di rutannya kan Iya. sampai meninggal tuh coba. Orang yang Iya. kasus Anak demonstran. pemuda kalau nggak salah. Pemuda, iya. Kan luar biasa kok sampai segitunya begitu. Dan sumber kami pernah bilang bahwa ada 9 senyampang Agustus itu, demonstrasi 25 Agustus itu. Iya, ada 9 ribuan katanya di seluruh Indonesia itu yang ditangkap. Kata Oki Mandasari. Iya. Mas, begini, ini kan ada hal yang menarik ya. Apa itu? Apakah ada kemungkinan kemudian Bu Mega melakukan hal serupa sehingga kemudian ada semacam Mega plus SBY berhadapan dengan Jokowi. Ini membuat Jokowi besar tentu saja ya. Dapat ini dia, tujuan dia. Saya harus katakan bahwa Mega itu jauh ya lebih punya kapasitas untuk mikul dur mendem jeru terkait kasus Jokowi ini ya. Lebih besar ketimbang yang lain. Karena kalau kita mau bicara siapa yang paling sakit hati dengan kelakuan Jokowi itu sebenarnya masyarakat memang ya disakiti, tapi dia jauh lebih sakiti karena tidak mungkin seorang Joko Widodo dari Solo itu bisa ke Jakarta bahkan naik ya jadi ratu ya jadi presiden tanpa restu Mega. Tapi apa yang terjadi? Dikhianati kan. Dan saya pernah mendapatkan informasi di sejumlah podcast juga sebenarnya banyak juga kader internal yang pengen istilahnya bubrah-bubrahan lah sama Jokowi. Istilahnya apa? Rawe-rawe rantas lah. Malang-malang putung lah. Hajarlah dia udah keterlaluan. Dan kita bisa lihat juga kan konfirmasi Jokowi udah keterlaluan itu misalkan lewat Adiana Pitupulu, Deddy Sitorus kan serangannya sudah terbuka. Brutal juga gitu. Tapi Mega enggak. Memang di kasus ijazah palsu itu memang ada yang berbeda antara SBY sama Mega. Mega dalam sebuah forum itu sempat mengomentari dengan bahasa ya kalau saya dituduh ijazahnya palsu ya saya taruh saja silahkan. Tapi SBY sama sekali loh. SBY sama sekali tidak nyindir atau apalah membahas tentang ijazah. Banyaknya informasi SBY tentang dia ngelukis, dia mancing, dia main musik, dia nggak ada yang kaitan dengan. Kalau Mega memang dia ketua umum dan urusan politik yang lain tetap ya dia bahas karena dia kan bagaimanapun masih aktif sebagai ketua umum di PDIP. Tapi khusus ijazah Jokowi Mega sempat sepil. Gitu. Saya belum bisa menakar apakah setidaknya PDIP itu akan mengambil langkah somasi lah setidaknya seperti apa yang ditempuh oleh Demokrat. Karena dulu kami waktu mempersoalkan masalah orang besar di internal kami itu juga terbelah. Ada yang minta langsung aja ini fitnah, ayo kita bikin LP. Tapi ada yang mengatakan lah kalau di LP wong Jokowi dengan LP yang jelas di Baris Krim aja nggak jalan, apalagi kayak gini. Akhirnya kami tempuh. Ya setidaknya ada sikap kita bahwa kita membantah dengan cara apa? Somasi. Nah, mungkin sama juga apa yang diambil oleh Partai Demokrat. Walaupun belum tentu ditindaklanjuti dengan laporan polisi, setidaknya sikap Partai Demokrat sudah tahu, sudah jelas pada posisi ijazah. Dan memang yang menarik, dugaanku ya, awalnya mereka ini melempar tuduhan itu dalam rangka untuk mendapat afirmasi untuk membela Jokowi. Misalnya begini, Megawati atas SBY ketika dinarasikan, dia membantah, enggak kok, kami tidak ada. Wong kami sendiri itu kan sama-sama mantan presiden. Dan kami meyakini siapapun di Republik ini yang menjadi presiden pasti sudah beres kayak gitu. Dan kami meyakini ijazah Pak Jokowi juga asli. Harusnya kalau itu yang terjadi kan ini, betul. Dukungan luar biasa. Tapi ini kan nggak keluar sama sekali. Iya. Jangankan Megawati SBY, partai-partai yang dulu backup Jokowi terus kan, misalkan Golkar, mana statement Golkar yang eksplisit yang menyatakan kami bela ijazah Pak Jokowi asli, nggak ada orang Golkar. Atau orang-orang partai yang lain. Yang paling yang membela hanya satu, PSI. Itu tuh partai. Karena terkait. Iya, kan partai enggak punya kekuasaan. Artinya yang lain, partai-partai lain yang lain menjaga cuci jarak. Tangan semua. Cuci tangan. Atau setidaknya menjaga jarak lah. Jadi kalau di membuat statement terbuka enggak berani. Tapi enggak mau juga mengafirmasi bahwa itu asli.
Jadi awalnya saya menduga ya diantaranya kalau SBY menolak setidaknya dia membuat pengakuan. Iya. Enggak lah, saya enggak terlibat. Saya, oh itu kan bener ijazah itu Roy kan nggak ada kaitannya dengan saya. Oh itu asli kok aja. Mungkin maunya begitu gitu. Tapi lagi-lagi memang begini. Kalau orang meyakini ada karma dalam kehidupan, termasuk dalam politik itu ada karma. Dan boleh jadi sesuatu yang dipisahkan karena politik bisa disatukan karena karma itu. Misalnya dalam konteks SBY Megawati kan secara umum masyarakat melihat ini kan selalu berseberangan. Tapi gitu. gara-gara ijazah bisa jadi disatukan. Kenapa? Sama-sama terusik karena dituduh sebagai orang besar. Dan saya yakin itu eksplisit SBY dan Megawati disebut itu justru pada saat ILC itu oleh Faisal Assegaf. Masalah ini itu kan ada hubungannya juga dengan PCU. Walaupun saat itu kami sudah bantah, nggak ada urusannya orang kita nggak ada urusan sama. Dan kenapa begitu? Karena Faisal Assegaf juga yang sebelumnya membawa narasi perdamaian melalui Komisi Reformasi Polri bersama Jimli Asidiki. Itulah yang kemudian kami baca. Oh begitu. Sebenarnya ini kawan ini pengecut tapi licik gitu loh. Jokowi maksudnya. Jadi kalau dia berani ya udah. Tapi kalau dia memang nggak berani, nggak usah ngomong-ngomong tentang orang besar lagi. Berhenti. Sudahlah fokus hadapi ijazahnya. Fokus ya Pak Jokowi, nanti kalau sidang, kalau kami tanya, wahai saudara saksi, apakah bibir yang ada di foto ini bibir saudara saksi? Wahai saudara saksi, apakah telinga yang ada di foto ini telinga saksi? Kumis. Wahai saudara saksi, apakah kumis tipis yang ciamik ini benar-benar milik saksi? Itu siapkan jawaban itu, nggak usah kemana-mana ngatain orang besar dan seterusnya. Jadi saya pikir ya memang berat menghadapi masalah ini. Karena begini, ada logika yang tidak bisa disamakan dalam menghadapi kasus ini. Dulu Jokowi pertama pernah menjadi presiden, punya kekuasaan, gak gampang menyelesaikan. Yang kedua, dulu yang dikendalakan adalah orang politik yang bisa diselesaikan dengan pendekatan jabatan atau ancaman kasus korupsi. Betul. Nah sekarang dihadapi aktivis. Korupsi apa aktivis? Mau bensin aja kita kari-kari kemana-mana. Sebentar, banyak juga aktivis yang mencari-cari sesuatu dari kasus kan? Ya ada, tapi dalam kasus ini kan akhirnya itu tidak bisa mendominasi sehingga gagallah narasi perdamaian itu. Saya ingin bertanya begini, pernahkah misalnya ada carrot gitu ya? Ada apa namanya iming-iming untuk bukan pernah, memang selalu modusnya kan begitu, cara untuk membungkam itu kalau udah stick ya karot. Pernah gitu. dialami? Kalau saya enggak langsung, kawan-kawan yang lain ada begitu. Dan ada informasi yang ke saya juga melalui orang besar yang menawarkan sebelah, intinya kalau ini selesai sudahlah. Saya bilang begini, kecil sekali kita. Dan kita tidak sedang berkhianat pada diri kita, berkhianat kepada rakyat, tapi kita berarti berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangsa juga lah ya. Ya bangsa oke lah, dimensi dunia bisa kita tinggalkan. Kalau Allah nggak bisa kita. Jadi itu yang membuat narasi damai ini nggak bisa. Kenapa? Karena tidak semuanya bisa dikendalikan dengan logika yang biasa mereka kendalikan untuk mengendalikan atau mengembalakan aktivis-aktivis yang biasa makan dari duit itu. SOP-nya nggak jalan lah ya. Nggak jalan. Ada ini nggak? Ada maaf nominal yang disebutkan? Ada. Boleh tahu? 100 miliaran. Waduh, zaman sekarang 100 miliar lumayan juga kan? Enggak, kecil sekali. Kecil sekali bahkan? Kecil sekali. Coba kalau kita kaitkan dengan APBN kita yang buat bancakan. Kita kaitkan dengan kerusakan alam. Kita kaitkan dengan kerugian nyawa 1000 lebih di Aceh. Kerugian ekologi, kerugian apakah itu enggak berawal dari kebijakan? Keliru kalau kita menganggap itu hanya bencana ekologi. Lalu di mana letak eksistensi lah, nggak usah kita bicara wibawa kehormatan. Eksistensi kita sebagai hamba, sebagai makhluk, kok mau menukar itu gitu loh. Mohon maaf, nggak ada orang nggak suka duit, semua suka duit. Karena kita kebutuhan itu butuh dengan materi. Tetapi ketika kita menggadaikan idealisme, orang akan membuat keyakinan yang sama. Oh, orang yang berteriak itu karena lapar. Kalau udah dikasih makan, kenyangan tidur juga. Makanya kalau saya lihat di sebuah media, ada yang teriak tapi nanti akhirnya hilang. Oh, itu proposal aja sebenarnya. Sebenarnya dia tidak sedang mengkritisi, tapi dia mau tunjuk, gua eksis loh. Berapa bagian proposal gua? Itu. Iya, proposal. Begitu proposalnya jadi, dia hilang dari isu cair, itu. Kata, cair gitu. Kata di kasus PIK 2 itu kan semua banyak rubuk. Nah, begitu PIK 2 beredam hilang. Oh, sampai ada satu diskusi yang menurut saya sangat terngiang-ngiang di benak saya dengan Khalid Miqdar. Bahasa dia begini. Ya, Mas Khalid.
Ustadz, jangan manggil saya kan Ustadz. Saya mau pengen lihat ujung dari kasus ini. Saya mau lihat siapa yang benar-benar masih istiqomah, benar-benar berjuang, atau siapa yang kemudian sebenarnya cari sesuatu begitu. Karena kan dalam perjalanan banyak yang berguguran juga. Baru ketahuan, oh kemarin begini, sekarang begitu, ke depan seperti apa. Tapi bagi saya pribadi sebenarnya tidak terlalu heran dengan begitu. Karena itu kan tabiah saja. Tinggal kita mau mengambil sikap seperti apa. Ini ada di bukunya, buku puisinya Taufik Ismail tuh, Tirani dan Benteng tahun 66. Juga kita jangan mengasumsikan perjuangan itu seperti jalan lempang tanpa onak, tanpa duri. Keliru gitu. Justru ketika kita melihat hal-hal yang demikian, itu sebenarnya ada dua hal yang bisa kita ambil hikmah. Pertama, memang realitasnya itu yang harus dihadapi. Yang kedua, kita sedang membersihkan diri pada kualitas seperti apa yang kita inginkan untuk bisa menjadi orang yang benar-benar istiqomah gitu. Kalau bahasa Gatot Kaca itu kan anggap saja ini kawah candra di muka. Oh iya, betul. Jadi kualitas kita itu besi baja atau ya seng lemah yang dengan panas sekian derajat sudah meleleh begitu. Jadi tempaan-tempaan kehidupan itulah yang sebenarnya membuat orang itu makin matang. Bukan usia loh. Banyak orang menambah usia tapi dia tidak menambah apapun dari kebijaksanaan dia dalam mengelola kehidupan. Bahkan ada udah tua juga masih bocah. Nah, termasuk ada orang yang udah tua, udah kaya dia, tapi masih ya sama dunia masih jilat-jilat. Kadang-kadang saya melihat sebenarnya untuk apa sih duit gitu loh. Bukan untuk apa dalam pengertian gak ada manfaat. Ya kita menolong orang itu kan banyak manfaat. Tapi dalam konteks hanya dikumpul-kumpulkan. Nanti kelak sesuatu yang susah payah dikumpul-kumpul di dunia, di akhirnya jadi sesalan. Kenapa? Hisapnya berat. Betul. Jadi beban aja. Jadi beban. Mas begini, saya ingin kembali ke hal yang tadi ya, yang bagi saya menarik. Iya. Apakah mungkin PDIP tidak akan melakukan somasi karena urusan hubungan yang kata orang kurang bagus antara Pak SBY dengan Mega. Jadi Mega kemudian merasa karena hubungannya ini nggak usahlah kita ikutan Pak SBY. Kalau menurut saya lebih menduga kuat ya akan mengirimkan juga. Karena hari ini PDIP itu menurut saya secara politik sedang ingin menegaskan publik bahwa dirinya tidak lagi bisa diasosiasi dengan Jokowi. Termasuk dalam kasus ijazah palsu ini tidak ada tanggung jawab ya PDIP terhadap Jokowi yang memang sudah bukan lagi kadernya. Jadi ini kesempatan Nah, ini untuk cuci tangan juga. Iya. Karena sebelumnya kan orang mengatakan ya PDIP harus tanggung jawab dong. Dulu kan yang jadiin Jokowi capres kan PDIP kalau nggak ada surat PDIP. Saya menduga begitu gitu. Selain karena memang ya memang pengkhianatan Jokowi sudah keterlaluan gitu loh. Bedanya apa ya? Mungkin kalau mau habis-habisan ya kan kadang orang mengatakan kalau kita habis-habisan nanti orang lain yang pesta pora kan nggak mau juga. Dan itu pula kan yang pernah terkuak saat wawancara dengan stafnya Jokowi dulu yang dikatakan kamu hebat kalau bisa menang lawan saya itu loh. Andi Wijoyanto. Oh, Andi Wijoyanto. Kan Andi Wijoyanto sempat menyatakan juga bahwa memang Megawati tidak pernah dia temui kecuali setenang ini. Padahal kan kegalauan tentang pengkhianatan kan luar biasa. Artinya memang ukuran-ukuran yang akan ditempuh PDIP itu satu sisi ya bisa sampai pelajaran itu kepada Jokowi, tapi sisi lain tidak membuat ini berdampak balik kepada partainya karena dianggap bagaimanapun ini adalah induk sambangnya Jokowi sebelumnya. Saya pikir di dalam kasus ijazah ini kalau PDIP mengeluarkan semuanya bagus untuk menjelaskan pada publik memang tidak ada asosiasi lagi antara PDIP dengan Jokowi dan bahkan ini sekaligus penegasan bahwa tanggung jawab ijazah itu ya tanggung jawab Jokowi ya. Silahkan masyarakat mengadili Jokowi berkaitan dengan dugaan ijazah palsunya begitu. Kan itu ada kaitannya dengan partainya begitu. Lagi pula memang kalau kita kaitkan dengan aspirasi memang sepanjang orang itu dibohong ya dia juga nggak tahu dan sepanjang administrasi itu kan memang peran-peran partai dalam administrasi itu kan hampir sama dengan KPU. Dia hanya memverifikasi ada dan lengkapnya saja. Tidak bisa sampai yang ada dan lengkap ini asli enggak sih gitu. Dan itu kan yang kemudian menjadi semacam resolusi ke depan bagi KPU kita untuk bekerja lebih untuk bekerja lebih baik. Cermat lah ya. Ya karena ternyata terbukti oleh kawan-kawan yang menelusuri dokumen termasuk melalui KIP itu tidak ada uji otentitas terhadap dokumen. Maksudnya waktu daftar itu tidak diserahkan tidak ada pembandingnya. Cuma checklist ya. Cuma checklist ada. Oh, itu sudah ada legalisir ya, paling datangi ini benar legalisir diterbitkan kapan sudah begitu doang. Adakah signifikansi dari
ke persoalan ini, persoalan orang besar yang sedang menguat ini dengan perkara utama yang Mas tangani? Secara hukum sih tidak ada ya, tapi secara politik ini ekstensifikasi masalah menjadi meluas sehingga orang tidak lagi fokus kepada masalah ijazah palsunya. Dan ini yang kami duga bagian dari strategi kubu Joko Widodo untuk memperluas arena pertarungan sehingga banyak yang terdampak, sehingga nanti akan ada intervensi kekuasaan untuk mengakhiri. Karena begini, sebenarnya kubu Jokowi kalau mau mengakhiri itu gampang, dia cabut selesai. Iya. Tapi dia akan malu. Iya. Iya kan, malu sekali. Dan kalau dalam konteks politik peristiwa seperti itu sama saja mendowngrade dirinya Downgrade-nya, downgrade-nya, begitu. Nah, yang kedua, menghinakan itu ya, iya, menghinakan sehina-hinanya iya. juga. Paling aman memang dicabut karena ada perdamaian, seolah-olah ada pengakuan keinsafan Makanya kesalahan. kemarin dicoba. Makanya kemarin dicoba. Iya. Nah ini nggak ada. Ya satu-satunya intervensi kekuasaan. Kalau intervensi kekuasaan kan dia bisa berdalih, oh sebenarnya saya ingin lanjut, tetapi kekuasaan lakukan intervensi. Ya bagaimanapun kita harus hormati demi persatuan, demi menjaga ketidakterbatasan. Balik lagi ke situ. Mas, kan Pak Prabowo masih sering datang tuh ke Solo. Mungkinkah pada sebuah kedatangan Pak Jokowi pernah eksplisit meminta abolisi lah atau apa tadi? Saya tidak tahu ya. Tetapi kalau akan ada intervensi kekuasaan, salah satu mekanismenya adalah abolisi. Memang banyak sih ya. Di tingkat penyidikan bisa dengan SKPP, surat oleh jaksa ya. Di penyidikan bisa SP3. Di kejaksaan bisa SKPP. Kalau naik ke Kejaksaan Agung bisa deponering. Nah, kalau lewat presiden ya tadi bisa abolisi. Bisa abolisi, dan itu sudah pernah disuarakan oleh Prof. Gayus Lumbun. Iya, betul. Dan menarik, Prof. Gayus Lumbun dalam sebuah kan saya pernah diskusi di sebuah TV itu. Ini kan bisa saja bahwa dokumennya memang bermasalah, tapi kan seluruh prosesnya sudah benar. Apakah yang secara material itu benar, kemudian kita kesampingkan hanya kan, saya kan membaca, loh kok begitu statementnya gitu. Iya. Artinya, ya memang ada kekhawatiran, ketakutan kalau ini sampai ke pengadilan, tapi kami tidak dalam... Pernah berpikir ini ya? Pernah berpikir smell alright gitu, mencurigai pernyataan itu meskipun tidak harus dijawab serius, Mas? Kalau saya hanya, itu kan jadi indikasi ya. Oke. Indikasi bahwa memang ada upaya untuk menghentikan kasus ini tidak sampai ke pengadilan dengan beberapa modus. Iya. Pertama, cabut dengan modus ada perdamaian. Kalau cabut tanpa ada perdamaian kan malu. Iya, nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Oh, dia udah main ya. Lo udah diborong, sekarang tarik lagi dagangannya. Yang kedua lewat SP3. Iya. SP3 itu masih mungkin. Karena dalam perjalanannya ketika penyidik menyatakan ternyata kami luput, ada sebuah prosedur yang tidak kami ikuti sehingga kami hentikan, bisa saja. Atau kurang bukti, bisa saja. Apalagi dengan KUHP yang baru. Ternyata penyidikan di KUHP baru harus ada ini, kami kurang bukti, bisa. Bisa lewat jaksa dengan petunjuk. Menurut jaksa, karena ini begini-begini, maka demi kepentingan umum kita hentikan. Nah, ada kemudian deponering. Deponering itu oleh Jaksa Agung, Iya, kalau diambil lagi. Kalau ini nggak bisa lewat Prabowo, ya ada abolisi tadi. Artinya masih ada langkah-langkah di depan lah, masih ada peluang-peluang. Dan ini yang saya harus sampaikan kepada masyarakat, memang kita harus siap dengan semua keadaan. Kalau kita kan maunya ke persidangan. Iya. Karena di persidangan itu kan akan bisa dibuktikan secara material. Bahkan kita sudah mempersiapkan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang itu menjadikan kita makin yakin bahwa pertanyaan ini pasti tidak akan bisa dijawab, atau setidaknya jawabannya pasti ini. Misalnya kalau Kasmujo dihadirkan, ada sejumlah pertanyaan yang bisa kita gali dari Kasmujo. Atau Joko Widodo sendiri misalkan, ada sejumlah pertanyaan yang kita siapkan untuk Jokowi. Dan itu kan akan diketahui publik. Itu kan sebenarnya kita inginkan itu. Tapi tadi saya harus memberikan sebuah peringatan dini. Boleh jadi akan terjadi keadaan lain. Melihat manuver politik Jokowi yang hari ini makin meluas. Setelah Pak Jokowi melontarkan kembali 9 Desember itu soal orang besar, adakah efek positifnya bagi beliau di saat-saat inilah setelah guliran? Ya, khasnya Jokowi itu kan playing victim. Jadi efeknya itu kan memang dia ini sedang dizolimi, ada gerakan politik yang ingin mendowngrade dirinya, tapi seolah-olah menggunakan sarana hukum di kasus ijazah palsu. Dan dia ingin mendowngrade Roy Suryo bahwa dia tidak murni berjuang nih karena ada agenda politik di belakangnya. Orang besar. Itu kan keinginan dia. Apakah itu tercapai maksud saya? Sejauh ini karena publik hari ini kan sudah cerdas ya, apalagi media sosial hari ini tuh kan sudah dikuasai oleh seluruh kubu ya. Seluruh masyarakat, seluruh rakyat lah kita kan. Beda zaman awal-awal Ahok Jokowi nyalon gubernur itu kan yang menguasai mereka kan ya. Makanya ada Jasweb kan. Jokowi Ahok social media volunteer waktu itu kan.
Sehingga nggak ada narasi lain, yang ada narasi versi itu. Loh hari ini kalau kita lihat narasi, ya termasuk ketika kami diundang sebelah media, ya kami buka bahwa ada masalah, ada manuver lain di balik itu. Misalkan saya sebut di sebelah media atau hari ini saya ulangi bahwa Jokowi itu pengecut sekaligus apa namanya licik gitu. Licik sekaligus pengecut. Itu kan dalam rangka untuk mendelegitimasi target-target tadi. Kalau saya lihat sederhana ya. Kami itu kan banyak ya, tim kami, saya, Pak Roy, Gafur dan yang lain kan diskusi. Terus saya lihat tuh netizen masyarakat itu sudah alamiah menjadi orang yang mengamplifikasi opini. Sehingga potongan-potongan video kami di angel-angel yang mendukung kami itu banyak bertebaran. Pada saat yang sama. Buatan publik. Ya? Buatan publik, bukan kami. Pada saat yang sama, bisa saja kan mereka membuat. Nah, karena apa? Karena ini sifatnya organik, alamiah dari publik, makanya lebih masif gitu. Jadi kubu-kubu Jokowi kadang-kadang, mohon maaf, sekarang itu kalau kita udah nggak suka, begitu muncul dari kubu versi Jokowi, orang nggak mau scroll gitu. Nah hari ini kan yang kemudian dipertaruhkan adalah dukungan yang real itu seperti apa. Bukan dukungan dari apa survei ya, kalau survei bisa dibayar selesai. Tapi itu loh, realitas sosmed kan bisa kita baca. Atau big datanya lah, kalau istilah kerennya big datanya kan nggak bisa bohong. Betul. Makasih sekali Mas Fajrudin. Sama-sama. Sobat Manilog, kasus ijazah ini memberi kita pelajaran pahit ketika tuduhan besar dilempar tanpa bukti yang runtuh bukan hanya reputasi seseorang, tetapi fondasi keadilan itu sendiri. Tuduhan besar yang tak disertai bukti hanya akan melahirkan kerusakan yang lebih besar. Ia merusak reputasi, meracuni nalar publik, dan perlahan menggerogoti kepercayaan pada hukum itu sendiri. Negara hukum tidak bisa berdiri di atas kalimat insinuatif. Ia hanya tegak jika setiap klaim, siapapun yang mengucapkannya, siap diuji secara terbuka, adil, dan setara. Imam Al-Ghazali mengatakan, kerusakan ilmu bukan karena kebodohan, melainkan karena keberanian berbicara tanpa dasar kebenaran. Dan Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang disebut berdusta apabila ia menceritakan setiap apa yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Maka pertanyaannya kini berbalik arah. Siapapun yang melempar tudingan, bersediakah ia berdiri di bawah terang hukum untuk membuktikannya? Sebab dalam negara hukum, diam setelah menuduh bukan kebijaksanaan, melainkan masalah. Terima kasih sudah memirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.